Oke, selamat datang teman-teman di kelas dalam katarak. Di sini kita akan banyak belajar tentang em, pertama pengertian dari katarak, penyebabnya apa saja, klasifikasi dari katarak sendiri, terus pengobatan bedah, baik itu dari mulai yang zaman old sampai zaman now, seperti apa, dan ada juga video tentang pengoperasi katarak serta masalah-masalah keperawatan apa yang muncul, dia masalah apa aja yang muncul, serta intervensinya apa yang biasanya dilakukan pada pasien-pasien katarak. Oke, langsung saja teman-teman siapkan catatannya masing-masing, siapkan jurnal learningnya masing-masing. Jangan lupa untuk mencatat poin-poinnya saja. Jangan terlalu banyak, tapi cukup membuat teman-teman bisa mengingat kembali materi ini. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa itu katarak? Katarak adalah kondisi di mana lensa mata yang seharusnya bersih menjadi keruh sehingga menghalangi cahaya ke dalam mata dan mengganggu penglihatan. Katarak di mana sebenarnya sih? Katarak merupakan keruhan di lensa, tepatnya di konveks. Jernih seharusnya lensa itu dan tidak boleh ada vaskularasi di sana karena ada 5 inci jarak antara lensa dan kornea, kristalin dan kornea. Dan apabila kita mempunyai pasien dan kita periksa, bahkan kemungkinan bisa terjadi lepasan lensa atau luksasi lensa. Jika lensa normal, maka bentuknya akan hitam. Jika kita center nih, maka lensanya biasanya jernih. Namun demikian, ini dia, apabila lensanya itu tidak berwarna hitam, pada lensa kristalin ini disebut katarak, mengalami kekuruhan, kemungkinan itu adalah sebuah katarak. Kemungkinan, tapi harus dilihat lagi, diperiksa lagi penyebab kekeruhan itu. Nah, ini klasifikasi. Imatur, artinya belum matang. Ya, itu lagi adalah in situ. Matur, mereka sama matang. Korteksnya sudah mencair, cuma adanya nekrosis aja. Lensanya ke belakang belakang lepas. Penyebabnya katarak bisa terjadi karena penuaan orang yang tua. 80% berusia 60 tahun mengalami katarak. Bisa juga pada anak-anak tentunya cacat sejak lahir atau mengalami cedera, kecelakaan, trauma. Contohnya pada terkena penyakit rubella atau CMV, cytomegalovirus,
Nah, makanya teman-teman yang pasangan baiknya cek pasangan dulu untuk toksoplasma. Karena kenapa? Ya sayang bukan segala-segalanya. Maksudnya paparan sinar matahari ini bisa sebagai nelayan, petani, atau daerah pesisir. Nah, itu mempercepat proses uh, terjadinya katarak. Sebenarnya oleh Allah SWT telah menciptakan lensa tetap jernih, yaitu namanya aquos humor, yang digunakan agar lensa tetap jernih. Ada lagi juga penggunaan obat-obatan steroid dalam jangka panjang, contohnya pada pasien asma. Oke, menurut dari penyebabnya, katarak terbagi dari katarak kongenital, traumatika, dan komplikata. Kongenital itu biasanya dari lahir, traumatika akibat dari kecelakaan, komplikata itu adalah katarak yang akibat dari penyebab lain, dan juga katarak degeneratif atau akibat dari penuaan biasanya. Nah, kalau ini adalah berkaitan dari penyebabnya sekarang berkaitan dengan usianya. Kongenital biasanya pada bayi-bayi ya, pada anak kecil. Nah, kalau unilis itu unifilis mulai dari 1 sampai 40 tahun. Kalau senilis itu kalau lebih dari 40 tahun. Jadi katarak itu bisa terjadi semua usia ya. Menurut dari tingkat kekeruannya ada katarak insipient, prematur. Nah, kualifikasinya ada katarak trauma, katarak komplikata, primer. Nah, katarak senilis tadi ya lebih dari 50 tahun. Katarak kongenital ini pada bayi ya, karena keturunan. Nah, akibat keturunan atau dari drug induced obatan yang aneh-aneh, contohnya suplemen atau minuman steroid, prematur jelas ya, akibat dari tubuhnya belum sempurna, terus juga metabolic disorder. Kira-kira menurut teman-teman ini apa? Apakah katarak? Yakin katarak? Yang kanan atau yang kiri yang katarak? Yang kiri atau yang kanan? Yakin ini katarak? Hati-hati, adanya putih seperti ini bukan dari katarak pada bayi, tetapi akibat dari retinoblastoma atau akibat dari tumor. Bentuknya mirip seperti katarak, tapi ternyata setelah dilihat ternyata itu adalah retinoblastoma. Jika semakin cepat dideteksi, maka harapan hidupnya akan lebih banyak. Nah, kalau pada anak-anak akibat gestational disturbance, metabolic disease, metabolic disorder, ocular anomalies, sama chromosomal disorder, atau craniofacial dystosis. Jadi ada banyak penyebab akibat mata katarak pada anak-anak. Segini banyaknya, teman-teman bisa bayangkan. Nah, katarak juvenil ini mempunyai ciri bahwa perjalanannya biasanya cukup lama. Nah, biasanya 1 tahun sampai 40 tahun akibat dari trauma, akibat metabolik seperti DM, obat-obatan, steroid, terutama pada pasien-pasien asma yang sangat
butuh pada steroid, ya kita waspadai akan terjadi katarak. Nah, sekarang katarak senior, nah, ini paling sering pada usia 65 sampai 74 tahun. Terus banyak penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya dari usia awal sudah ada gejalanya, tapi mulai kerasa umur 65 sampai 75 tahun. Nah, dari letaknya ini ada morfologi senior katarak dibagi menjadi 3, yaitu nuklir bagian intinya di kortikalnya, dan ini di bagian di belakang atau posterior katarak. Nah, ini kita lihat di nuklir katarak. Nah, di sini, nah itu bagian ada juga ada yang, nah nukleusnya kita lihat ada di bagian kuning, dan ini terjadi secara perlahan, dan ini merupakan agak berbahaya juga ya, karena biasanya pada pasien-pasien ini pada gejala awal pasien tidak ada gejala. Ketika ada gejala, jadi penglihatan jelas, itu pada lentikular miopik. Nah, ini selanjutnya adalah katarak matang. Nah, posisi lensanya seperti di situ, dan bahkan bisa mengalami pergeseran ya, dan pengkerutan. Nanti akan diberikan contoh video ya tentang bagaimana cara pengoperasian dari katarak. Nah, bahayanya adalah ketika semuanya nukleus itu jatuh ke bawah. Dan ini pada kortikal. Nah, ini kita lihat pada di daerah kortikal letak kataraknya. Nah, di sini pasien sudah banyak walaupun dari kortikal, tapi biasanya banyak keluhan. Nah, sedangkan kalau di posterior katarak ya letaknya di belakang biasanya. Nah, dia mengalami pengkeruhan hampir mirip seperti nuklear di tengah, tetapi dia letaknya di bagian belakang. Nah, kalau traumatik, namanya juga ada traumatik akibat dari kecelakaan, kena ketapel, kena mercon, nah itu bisa terjadi. Nah, biasanya ini unilateral ya, atau satu aja, kecuali kalau memang ditunjuk dua-duanya dikebukin. Kira-kira kalau pasien ini kenapa ya? Kita dari gambar seperti apa kira-kira? Matanya kira-kira kenapa ini? Nah, ini adalah pasien kecil yang kena ketapel. Nah, bahkan lensanya itu materialisnya keluar ya. Nah, ini pada anak-anak. Nah, lensanya coba teman-teman kita lihat, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Nah, traumatik akibat dari mekanik disebut kontusio. Penyebabnya adalah benturan dengan benda tumpul. Nah ini lihat, hafalkan ya. Kejadian timbul adalah presius ring, apakah traumatik katarak, apakah dislokasi sublokasi, perforating injury. Nah, nanti akan keluar nih di ujian. Tinggal dipilih nih yang mana yang benar. Pemeriksaan katarak dengan slit lamp. Pemeriksaannya menggunakan keratometri, dilihat di korneanya, ada ultra USG, dan yang biasanya untuk menggunakan endoskopi. Nah, ini adalah operasinya, teman-teman bisa bayangkan ya, susahnya mengoperasi, jadi seribet itu. Ada yang kakinya jalan, tangannya jalan pada waktu pemeriksaan mata, karena memang sangat kecil ya, sangat detail dalam operasi mata. Gejala katarak ini tujuh peringatan dan lain-lain. Pencegahannya ya tadi, ada tidak cahaya matahari, makan seimbang, obat-obatan, dan tidak bisa ditanggulangi lain selain dioperasi kalau semuanya sudah katarak.
diagnosis yaitu kita ke klinik mata, ke dokter. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan Charles Dice. Nah, kalau punya hasilnya ya ini adalah ketika semuanya katarak, jadi ada kabutnya buram ya. Nah, ketika sudah matang itu harus mitos ya, karena itu dulu, karena kalau sekarang tidak harus menunggu matang, tapi ketika kita ketahuin sedini mungkin kita bisa lakukan operasi pengangkatan katarak tersebut untuk tidak mengganggu kegiatan harian Anda. Ini zaman dahulu kita harus diiris di kapsulnya, kemudian kita diambil, lalu baru dibersihkan. Namun dari ini yaitu adalah port kumannya makin besar ketika semuanya irisinya lebih besar ya. Nah, ini adalah yang extracapular cataract extraction. Kita hanya butuh sedikit untuk mengambil. Nah, atau juga yang paling baru itu vaskomulsifikasi menggunakan laser ultrasound. Nah, saya yang kecil bahkan hanya 1,8 hingga 2,75 mm pada kornea. Tapi ada kelemahan juga dari vaskoemulsifikasi, ada bisa terjadi kornea edema atau fimosis, bukan flare atau astigmata, PCO ya, karena tadi memang sangat kecil dan kurang detailan, bahkan untuk yang expert pun ada risiko terhadap hal tersebut. Nah, ini contohnya adalah yang ini yang before, ini yang after, jadi kembali jernih dan benar diangkat seluruhnya. Nah, yang di bengkak ini saya di anestesi lokal dahulu, lalu dibuat kita dilakukan namanya kontras ya, warna agar semuanya kelihatan. Kita buat irisan sedikit. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa mempermudah, kita masukin visco, itu berbentuk dari plastik. Nah, kita lihat warnanya sudah kehijauan. Kemudian kita tes lagi vidifikasi yang sebelahnya. Nah, tinggal kita ambil, kita lupas. Dilakukan penyedotan ya. Kita lihat di sini lama kelamaan akhirnya sudah
lebih jernih lagi. Nah, ini kalau dipesat seperti ini. Kecil sekali ya alatnya. Ini proses pembagian dari lensa. Kita bersihkan. Oleh karena itu juga mengingatkan lagi, penting kita menekan pada mata merah, pada katarak ada mata merah, tidak ada nyeri, tidak ada trauma, mungkin saja ada steroid dan DM itu mempercepat adanya katarak. Nah tadi ya, mengingatkan tadi juga ada kajian penglihatan, dan juga pemeriksaan bola mata, ada slit lamp atau tekanan intraokular untuk menyingkirkan katarak ini, termasuk keluhan mata dengan visus turun perlahan. Salah satu diferensial lainnya yaitu adalah glaukoma. Pasien mengalami kelainan refleksi tadi ya, maka cara yang terbaik adalah mengukur visus terbaiknya berapa, atau kemungkinan juga adalah glaukoma atau kelainan saraf mata lainnya. Maka pemeriksaan tekanan intraokuler, ada USG, ada OCT. Nah, tadi dari video tadi kita bisa melihat ya, ada intrakapsular dan ada ekstrakapsular. Jadi ada kapsul itu ada anterior, ada posterior. Untuk yang ekstrakapsular kita tinggalkan kapsul bagian posterior, kataraknya kita keluarkan, kita pasang kembali intraokuler untuk tadi. Sedangkan intrakapsular yaitu apabila tidak memungkinkan untuk meninggalkan kapsula posterior, maka lensa itu harus diambil semua, kita lakukan intrakapsular. Nah, yang biasanya yang kita lakukan adalah menggunakan ekstrakapsular spesifik tadi, yaitu menggunakan infusi kecil atau 2,2 sampai 2,75 mm. Umumnya tidak ada jahitan dan lebih cepat pemulihannya. Lebih 15 sampai 30 menit pengerjaannya juga. Nah, ini dia adalah yang intraokular yang tadi dipasang. Nah, setelah pasien untuk dipasang bisa tanpa menggunakan kacamata lagi, karena sudah bukan kacamata intraokular. Persiapan operasinya yaitu menggunakan biometri untuk mengukur tekanan intraokuler, juga penyesuaian tadi intraokular. Probo ini untuk melihat keadaan kornea pasien. Jadi di sini contohnya paling kanan ini adalah kornea yang normal, di mana endoteliumnya, selnya bentuknya bagus, jumlahnya banyak. Kenapa kita pakai robo ini? Karena hubungannya adalah komplikasi setelah operasi katarak. Apabila dengan endotelnya rendah atau bentuknya tidak optimal, maka setelah operasi katarak bisa menggunakan odem kornea secara berkepanjangan. Dan ketiga adalah retinometri. Retinometri adalah memeriksa fungsi saraf mata. Kita mempunyai ancer-ancer setelah operasi katarak, bagaimana penglihatannya sampai bagus apa visusnya. Nah, laboratorium terutama adalah persiapan operasi,
baik cek gula darah, anestesi pada kataraknya topikal 60% kasus terjadi ya di video ataupun juga lokal, contohnya yang kurang kooperatif. Nah, untuk post-op biasanya perlukan terapi antibiotik topikal, antiinflamasi yang tetes biasanya, terus juga dilakukan kontrol 1 hari, kontrol seminggu untuk tajam penglihatan, dilakukan scoping. Yang paling penting adalah dilihat adanya reaksi inflamasi, apakah ada kornea, ada odem ataupun tidak. Terus juga apakah word incision-nya bagaimana, apakah ada pendarahan, bengkak, atau bagaimana, itu penting dilihat. Oke, secara garis besar kita bisa lihat dari ini menggunakan vasoconstriction for katarak. Nah, kita bisa dilihat di sini kita berusaha untuk melakukan pengirisan ya. Kalau zaman sekarang tidak harus dibuka semua atau dijadikan matur semua agar gampang update, tetapi dengan sedikit saja kita bisa untuk mengambil dari katarak tersebut. Nah, jadi minim invasi, lama perawatan lebih berkurang, kemungkinan infeksi juga semakin menurun. Nah, dari diagnosa perawatan baik pre dan post operasi. Nah, di sini pertama ansietes ringan berhubungan dengan pengetahuan tentang rutinitas operasikan katarak. Jadi biasanya pasien lagi cemas ya, tentang rasa nyerinya, tentang proses operasinya seperti apa. Nah, kita bisa memberikan pengetahuan di sini juga ya pada pasien. Ini adalah hal yang wajar sebenarnya, tapi tetap harus memberikan edukasi yang mumpuni pada pasien, sehingga pasien dapat paham. Tidak harus menunggu pasien bertanya, tapi kita harus berikan edukasi tentang pengobatan, makan, prosedur operasi nanti, sebelum apa aja yang perlu dipersiapkan. Gangguan sensori persepsi visual berhubungan dengan ketegangan penglihatan. Nah, jadi mungkin pada pas sebelum operasi pasien akan diperban ya untuk mengurangi infeksi, terus juga kemungkinan akan mengalami penurunan penglihatan, ataupun juga pada waktu sebelum akibat kataraknya seperti pemburaman, seperti kabut. Itu kita harus berikan pada gangguan persepsi sensori. Terus resiko tinggi cedera akibat dari pasien bisa saja jatuh ataupun mengalami kesulitan berjalan. Nah, kita harus pastikan dari modifikasi lingkungan dan keluarga. Gangguan rasa nyaman, nyeri akibat pembedahan, terus risiko tinggi cedera, tekanan intraokuler. Nah, dan juga berhadapan dengan pasca operasi, risiko tinggi infeksi berhubungan prosedur invasif. Ya, jadi ini adalah pasca operasi. Nah, perawatan penderita pasca terapi pertama khusus untuk bios lokal boleh makan, namun yang sistem harus lembek dan mudah dicerna, yaitu sup bubur, susu, puding, air, karena tadi kalau umumnya itu merupakan bios total, biasanya itu pengaruh sistemik termasuk pada pencernaannya, jadi harus di berangsur-angsur ya dari proses makannya, dari mulai puasa dulu sekitar 3 jam ya, 3 jam setelah itu diberikan air dulu, kalau bisa terus yang lunak-lunak seperti puding, sup, dan lainnya. Kepala tidak boleh goyang paling sedikit 2 jam setelah operasi, sehingga semua keperluan harus dibantu dan harus direbaring ya. Ini terkait dari pertama tekanannya masih tinggi ya, terutama tekan intraokuler masih tinggi juga, karena tidak terjadi pendarahan juga, jadi harus dibantu. Terus kemudian tidak boleh terlalu keras mengedan pada waktu kencing atau berak, karena
ketika semuanya ditaklukkan terjadi pembuluh darahnya pecah kembali, kemudian akan mengganggu penglihatan. Nah, minum obat sesuai dengan anjuran supaya tenang, terutama di malam hari. Obat anti sakit, pencegahan bakteri dan ini antibiotik ya, jadi memang harus diminum secara rutin, misalnya obat tetes misalnya ini. Nah, terus juga 6 jam kita boleh miring ke arah mata yang tidak dioperasi, itu adalah untuk mengurangi tekanan ya. Terus pergantian kembali dilakukan setelah operasi oleh petugas kesehatan atau perawat. Jika tidak komplikasi, penderita boleh duduk 3-4 hari. Setelah operasi boleh jalan sekitar 7 hari dan mata tidak ditutup lagi. Perawatan luka pada mata, misalnya kita kasih kasar dikit, sama kapas berupa kayak katan bat tidak bisa. Pemberian obat mata baik tetes maupun salep. Perawatan post-op di rumah, penderita tidak diperkenankan mengangkat benda berat dari kanan intraokularnya dan tinggi, jadi luksasi kembali. 2 bulan post operasi penderita dianjurkan memakai kacamata. Nah, edukasi yang kita berikan pada pasien katarak itu yang diperbolehkan pertama adalah menonton televisi boleh, baca buku tapi jangan terlalu lama, mengajukan aktif biasa tapi dikurangi, tidak boleh membungkuk, tidur dengan perisai pelindung mata, duduk dengan terlentang atau miring, dan menggunakan kacamata untuk perlindungan. Setelah itu yang hindari selama seminggu setelah operasi. Tidur pada posisi yang sakit, nah jangan menghindari aktivitas, jangan memakai sabun dekat kolok mata, jangan angkat beban lebih 7 kg, jangan. Tadi kami menghindari kendaraan dan dangerous, berbahaya, risiko kecelakaan, bersin, batuk atau muntah dari hubungannya pada intraokular, menunduk sampai batas pinggir sama juga. Nah, yang tidak gejala yang tidak biasa ini yang kita berikan informasi jika terjadi hal ini sebaiknya melapor, yaitu adalah nyeri sekitar mata dengan terus menerus, nyeri dengan mata merah, bengkak atau keluar cairan, pandangan makin kabur, diplopia atau penglihatan ganda, penurunan luas lapang pandang, terus fotofobia, jadi kena mata cahaya jadi sakit atau pusing, dan keluhan yang lainnya. Oke, terima kasih atas ini. Teman-teman boleh bertanya ya di melalui fitur di chat iLearn ataupun lewat WA saya. Nanti saya akan membuatkan video tentang Q&A-nya pada teman-teman. Oke, nomor saya adalah 0858533899 atau tanya ke PJ masing-masing. Terima kasih. Oke, bagaimana teman-teman, jelas tentang materinya? Oke, harapannya teman-teman kalau ada yang nggak paham, teman-teman bisa WA langsung kepada saya di 085854303899, kemudian atau bisa melalui di chat di iLearn atau di forum iLearn. Oke, thank you.